press conference-nya ini lancar dan sukses, dan juga mudah-mudahan film ini bisa diterima masyarakat Indonesia menjadi salah satu film pilihan hiburan. Dan sebelumnya saya juga ingin memberikan informasi bahwa saya juara 3, kamu keren juara ketiga, asalkan gak jadi orang ketiga di hubungan seseorang. Terima kasih. Love you all. Bless you all. Yes, itu dia aja. Jangan masih dari case ada Pak Haji Andre Taulani. Gak bisa hadir ya. Oh iya, diprediksi nih Regen sih jadi nggak datang. Ada, iya benar. Pak Haji Andre. Baik, Ibu Fredrika terima kasih. Nanti kita ngobrol lagi dengan teman-teman media. Tapi kita ke sutradara dulu dari film Kang Mag ini. Ada Mas Herwin Novianto. Mas Herwin, tepuk tangan dulu dong untuk Mas Herwin. Didapuk menjadi sutradara untuk di film ini. Mas Herwin, bagaimana saat pertama kali Falcon Pictures menunjuk Mas Herwin untuk menyutradarai film ini, Mas? Silakan. Ya, saya sih kaget karena baru tadi kemarin siang saya ditunjuk. Ya. Sutradaranya bercanda juga. Ya senang sih karena memang kan film PMAT kan lucu banget gitu ya. Pas saya ditawarin PMAT, ya saya senang karena udah nonton kan. Apalagi terus dibilang pemainnya ini semua, udah langsung yang nulis Mas Alim lagi, wah udah. Ini kolaborasi yang luar biasa dan ini menarik banget ya Mas. Tapi menariknya di sini adalah ada beban nggak? Karena kan sebelumnya di 2013 tadi yang Mas Herwin bilang filmnya lucu banget dan udah banyak banget masyarakat Indonesia yang juga udah tahu gitu. Ada beban tersendiri dari seorang Mas Herwin untuk mendeliver ini nantinya ke penonton di Indonesia, Mas? Kalau saya sih maksudnya beban sih nggak ada, maksudnya udah jalanin aja karena biar bagaimanapun kita nggak bisa cloning PMAC asli ya, kita pasti punya gaya sendiri, jadi itu juga jadi bukan beban bagi saya sih. Yang penting kita udah kompak, semua udah diskusi dengan seru. Kita lihat besok kita syutingin. Mulai besok syuting, lokasi akan ada di mana aja dan berapa lama? Jakarta dan sekitarnya. Yes. New York 2 hari. Kita nggak ikut kalau tinggal. Oh nggak jadi, Depok aja. Jadi mulai besok akan syuting Jakarta dan sekitarnya, ya Pak De? Yang di Dili jadi nggak? Ada. Dili dia ambilin aja, establish aja. Ambil doang berarti. YouTube aja Pak dia. Berapa lama proses syuting Mas Herwin yang di set bersama dengan teman-teman tim? Antara 25 sampai 27. 25 sampai 27 hari untuk. Dan mulai besok ya, Besok. akan proses syutingnya ya. Siap. Itu ngomong baru sih. Di Hambalang. Berarti untuk lebih dari masing-masing karakter udah lebih apa nih Mas? Karena tadi yang Bu Fredrika bilang karena udah sebelumnya bareng-bareng secara chemistry. Kan waktu yang satunya kan sutradaranya bukan saya. Yes. Jadi pas saya dikasih ini, dikasih teman-teman sekitar nginep di rumah saya semua nih, ngerepotin nih. Supaya ada chemistry gitu. Ngerepotin bahannya banyak nih. Siap Mas Herwin, terima kasih. Kita ke Mas Alim Studio. Tepuk tangan dong juga buat Mas Alim. Yes. Mas Alim, satu tantangan lagi yang diberikan oleh Falcon Pictures untuk Mas Alim. Dan seperti biasa ini akan ditonton oleh masyarakat Indonesia. Dan ini sebelumnya adalah film Thailand gitu Mas Alim. Apa yang disesuaikan untuk bisa lebih dekat dan juga secara personal kena ke penonton di Indonesia Mas Alim? Silakan. Oke, terima kasih teman-teman media. Ya saya paling takut sebenarnya ketika disuruh buat remake. Kalau drama oke lah gitu, tapi kalau komedi saya paling takut sebenarnya karena apalagi filmnya udah lucu ya, memang PMAC tuh ya saya juga nontonnya udah lucu banget gitu. Tapi terus ya ketika diminta untuk remake ini saya cuma nanya pemainnya siapa gitu. Ketika dibilang bahwa teman-teman ini yang main, teman-teman di Miracle, saya udah langsung kayaknya oke deh, saya bikin drama tuh yang lucu mereka gitu. Jadi nanti jadi kalau nggak lucu mereka gitu yang tanggung jawab gitu. Jadi tugas saya aja membuat dramanya gitu. Tapi enggak sih, saya seneng karena proses bersama teman-teman dari Miracle ini, mereka banyak memberikan, teman-teman juga banyak memberikan kontribusi, jadi banyak memberikan diskusi juga gitu. Kalau proses penulisannya mungkin nggak banyak draftnya, tapi lab bersama teman-teman dari para pemain yang menurut saya sama Mas Herwin yang kemudian banyak hal yang kita lakukan untuk
mengadaptasi ini menjadi, ya salah satunya dari Pimek menjadi Kang Mak itu adalah salah satu adaptasi yang kita lakukan sih gitu. Yes. Karena susah nyari nama Pimek di Indonesia. Yes, apalagi Mas Vino juga nggak mau dipanggil Mek gitu kan, nggak mau. Apalagi Mas unsur-unsur yang bisa dibocorin sekarang ke teman-teman media yang bisa nanti penonton Indonesia tuh ngerasa oke, ini relate nih, memang bisa dekat dengan masyarakat Indonesia, Mas. Sebenarnya yang paling menarik adalah kita mendiskusikan setting perangnya sih gitu, karena kalau di Pimak itu kan ya itu era kayaknya tahun 20-an kali itu eranya, ketika belum kebentuk ininya ya, maksudnya cara baju dan kostumnya segala. Kira kita mau pindahin kemana, sempet usulan dari Regen apa ke zaman Majapahit gitu, terus kita debat diskusi ya kan, yang diskusi kalau mau jadi Majapahit waktu itu gitu, terus ada teman-teman lain juga mengusulkan perang apa gitu, jadi kayak nah perdebatan tentang perang itu akhirnya kita memilih ya udah kita dengan setting tentara tahun berapa ini ya, 70-80-an, 70-80 lah. Hah? 70-an ke 2023. Ya kalau periode tuh nggak jauh-jauh gitu, satu dekade 70-an gitu. Jadi ya kan, berarti yang itu kan berhubungan dengan set dan lain-lain, berarti disesuaikan kalau di 70. Karena itunya yang amat sangat menentukan sih gitu. Sama setting sungainya juga menentukan juga. Oke. Totalitas semuanya ya. Siap Mas Alim, terima kasih untuk keterangan yang ingin ngobrol-ngobrol lagi dengan teman-teman media. Kita ke jajaran ke sekarang. Kita ke pojok kanan belakang dulu, ada Kak Aming dulu nih. Gimana rasanya tergabung di proyek ini, dan kita tahu yang sebelumnya teman-teman yang lain udah bersama gitu. Jadi untuk Aming susah nggak untuk masuk ke dalam chemistry ke teman-teman yang lain? Sumpah ya, baru masuk banget, baru di calling. Makanya kagetnya belum hilang. Wah, makasih banget Pas, makasih buat Falco, makasih buat Reka, makasih Abang Erwin ya, makasih semuanya udah diajak bergabung. Saya kan ditawarinnya perannya Marsha Timothy kan. Cuma kayak, oh Marsha berhalangan. Tiba-tiba pas sudah, oke bang saya jadi Marsha, perannya Marsha. Tiba-tiba Marsha bisa, gitu kan. Ya udah bang, saya jadi tentara aja boleh bang. Buat kurang-kurangin ini hujatan netizen ya kan, daripada kaget lagi kan, rame lagi. Pas jadi tentara, wah bagus deh gitu. Setelah pemakan mayat gitu kan, terus jadi perang kemarin ada juga jadi dukun, sekarang jadi tentara naik kelas lah ya. Walaupun ada kejutan tentaranya kayak apa ya. Ya bang ya, jangan buka dong. Oke bang, makasih semuanya, udah itu aja. Terima kasih. Siapa deg-degan, spoil nih. Jadi akan tentara yang seperti apa, tapi masih dirahasiakan dulu. Tapi masih happy untuk tergabung di sini ya. Ke Mas Tora Sudiro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Tora, bergabung lagi bareng sama Indra Jega, Regen, Vino, Pak Indro. Gimana rasanya? Dan bersama dengan Falcon Pictures lagi tentunya. Agak bingung ya rasanya ya bergabung lagi, karena kita punya grup yang lama. Grup yang lama tuh terdiri dari beberapa orang yang lama. Iya. Jadi kalau kita ngobrol di situ, wah kita kayaknya udah harus bikin grup baru nih guys. Gitu. Ngomongin di sini. Tapi Orangnya ini lagi. Iya. Kalau kali ini karakternya seperti apa yang diperankan oleh Mas Tora? Nah itu jujur saya belum baca skripnya. Soalnya skrip di sini nih perubahannya setiap menit. Kita baru mau ngapalin yang ini tiba-tiba, aduh berubah lagi. Gini, aduh berubah lagi. Kita baru lock skrip tuh minggu lalu ya Mas ya. 2 hari lalu tuh. Nah, kita baru dikirimin skrip 2 hari lalu. Jadi karakternya seperti apa nanti kita lihat aja pas di lapangan. yes, tapi so far gimana ngobrol sama Jegel, Regen, Mas Vino dan juga Ya mereka tuh sangat. untuk di project ini gitu ada ini. Iya. Ya, udah sering ketemu. Mereka tuh sangat nggak membantu ya. Iya. Iya. Tapi ini it's gonna be fun, man. This Gitu. one is gonna be spektakuler. Karena kita dikasih lihat Mas Erwin maunya kayak gimana nih dengan apa treatment yang kita dikasih lihat juga. Wah ini gokil deh. Amazing nih. Media lagi nunggu nih apa nih yang bisa ikutin. Very much. No smoking. Tora Sudiro, tepuk tangan untuk Mas Tora, thank you. Siapa
Yang sekarang kita punya Indra Jegel, benang merah industri perfilman dan pertelevisian Indonesia saat ini. Rambutnya Jeffrey Nicole, saya berperan sebagai Jeffrey Nicole. Mulet Jeffrey. Ini kan film Pimak yang diadaptasi di Indonesia. Kita karakter berubah, cuman kita tetap pakai bahasa Thailand ya. Naglekap, sawadikap. Gel, tantangannya apa ya kali ini selain tampilan rambut yang berbeda juga? Untuk segi karakter seperti apa sih yang diperankan oleh Indra Jegel? Intinya sih aku juga tidak terlalu beban ya, karena case-nya juga sama, secara chemistry udah dapet, secara kerja sama juga. Yang paling baru pertama kali ketemu tuh sama Regen doang. Ini baru ketemu hari ini dan ketemu reading jam. Saya Jegel. Jadi baru ketemu dan sama dia kayaknya baru main film ya Mas Nia. Iya baru. Iya dia dulunya ini apa Friendster gitu, Celebster gitu. Iya. Nama perannya siapa di sini? Kalau di sini aku berperan sebagai Fajrul. Nah, karakter Fajrul kayak apa? Dia tuh kokoh, kekar, gagah gitulah. Maksudnya tokoh tentara yang digilai wanita gitu. Yakin ya? Gila. Yoi, jadi karakter yang tetap sama kita. Komikal gitu, banyak adegan-adegan yang Mas Erwin percayakan ke kita. Aku juga di sini suaminya Marsha Timothy. Ada ya. Aduh, ya salah berarti saya. Ya itu. Siap, tantangan Jegel buat seorang Jegel barengan sama ya oke, tiap hari sering ketemu sama Mas Tora sama Regen gitu. Tapi pada saat di film ini kan harus menampilkan yang berbeda juga sih. Ya, itu gimana buat paling itu juga sih, paling aku harus paham bahwa ini tuh film gitu, nggak bisa ngatur bercandaan sama Regen kayak sehari-hari gitu, nggak bisa kayak sama si Indro. Mas siapa Pade sama Pade nggak bisa bercandaan kayak gitu ya. Mungkin kalau di luar sungkan, nanti kalau dalam film mungkin agak sedikit bilangnya lebih lepas lah gitu, karena in karakter gitu. Jadi paling harus membedakan itu doang sih. Oke, ya tantangannya sih di situ. Indra Jegel, tepuk tangan untuk Indra Jegel, thank you. Kok Mas Tora tadi namanya siapa Mas di sini perannya? Belum dikasih tahu ke teman-teman media. Terserah. Siapa namanya? Lupa dia. Jampra. Lupa kan? Ya nggak, kami lupa kan? Jaka. Namanya Jaka. Jaka karakter yang gimana? Jaka Sumbing. Sembuh. Jaka karakternya sih ya mengisi teman-temannya yang lain gitu. Karena tadinya mau ngambil karakter galakan Regen. Karakter nyolotan si Jegel, mau botak. Ada yang nengok, ada dari kebus ya. Gak enak. Gak ada dari kebus. Kita masih mau lihat besok gimana lah. Jadi sebagai Jaka ya Jaka. Kaming tadi sebagai siapa Kaming? Baca dulu ya. Demi. Tadinya gue udah happy banget deh jadi Marsha Timothy pakai baju cewek lagi gitu. Bentar ya. Ya, bentar. Nggak boleh, itu emang disengaja di-spill. Iya, jangan. Bukan nggak dikasih tahu ke kami, tapi emang sengaja disembunyikan. Iya, tenang Bang, saya baru baca invoice, bukan baca karakter. Oke, kita ke Regen Regen berperan sebagai Solah. Saya aja sendiri. Solah. Iya, saya sendiri aja. Saya juga bisa ngomong. Biar lebih paham. Iya, bisa saya sendiri. Iya, dia Solah. Galak-galak gitu, Solah. Oke, terima kasih ya Mas Dian. Terima kasih. Yang jelasin Jegel. Gen gimana Gen? Siapa perannya? Apakah itu benar? Tapi apa yang karakternya seperti apa? Yang Regen coba masuk ke karakter ini? Karakternya kalau di sini sebenarnya masih sama ya, galak-galak gitu. Cuman sekarang tuh ditambah lebih kayak agak-agak Casanova gitu lah, so ganteng gitu. Betul. Casanova Innova Ribbon gitu. Bukan Mas, itu bukan jenis-jenis mobil. Masnya nggak ngerti ya bahasa gaul gitu ya? Expander gitu. Bukan. Itu kayak jenis-jenis majalah gitu Mas. Itu Nova beda kali. Oh iya. Dan Mas taruh nyaut dulu ya. Iya. Saya lagi giliran saya, tadi Mas ngomong saya nggak nyaut. Ya udah ngomong, jangan marah. Ya saya mau ngomong ini. Apalagi Mas tadi udah cukup Bos. Iya, itu saya perannya sebagai itulah kurang lebih tentara gitu. Bahkan waktu pas di mereka kita sempet nanya ngedalamin karakternya, ngobrol intens sama Vino. Kalau yang di sini ngobrol intensnya segimana sama Mas Vino?
kalau sekarang ngobrol intensnya sama semuanya sekarang sih lebih guyup banget gitu. Sekarang tuh lebih santai lah gitu. Kita tuh saya udah ngerasa saudara banget sama mereka nih. Benar. Gitu. Kita udah akrab banget. Mas, kita panggil Pino deh, cuy gitu. Iya. Bro gitu kayak. Bro gitu. Panggil Indro udah kayak Indro. Jangan itu jangan. Itu bukan kalau ini. Itu jangan. Oh itu enggak. Itu jangan. Maaf Pak De, bercanda Pak De. Bercanda doang Pak De. Bercanda aja Pak De. Siap. Ampun Dan, ampun. Iya. Kejutan. Gitu sih. Apa kali? Oh, baru gabung ya. Baru gabung. Press ini press con trailer nanti ya. Kita tunggu. Tapi benar ikut ngobrol dari Regen, Jegel dan Mas Tora ikut ngobrol sama Mas Alim untuk ngedevelop skripnya juga berarti untuk sempet ya kita Mas Alim ya sekali ya waktu itu pas reading terus kita ngajak Mas Alim untuk karena ada beberapa scene yang kayak kita pengen masukin komedinya begini secara cerita aman gak karena kan Mas Alim juga yang nulis gitu. Nah jadi kita semua proses penulisan tuh kita benar-benar bareng-bareng lagi gitu. Ya, abis itu minta approval sama Mas Erwin, sama Mas Vino, sama Mas Indro, sama Mas Marsya, sorry kakak. Iya, kenapa kayak kok sebel banget gitu lihatnya? Nyaut mulu orang bener dah. Bantuin. Oh iya, terima kasih ya Mas Degel ya. Sama-sama Mas Degel. Oke, terima kasih Mas Degel. Ya, itu sih seru sekarang tuh karena udah akrab banget kitanya juga karena kita tuh grup yang lama itu kan masih ada gitu. Jadi masih sering kayak nge-share berita-berita apa gitu, ajakan-ajakan nongkrong gitu. Video lucu gitu-gitu kita masih sering share ya. Sering share gitu. Oh, gua nggak kebagian jajan di mute ya. Tapi kan video kamu yang beda videonya. Iya kan? Kan di grup yang beda kalau Bang Tora. Gitu sih kurang Siap, lebih. terima kasih Regen. Tepuk tangan buat Regen, thank you Regen. Kita ke Pak De Indro. Pak De. Ya. Ketemu lagi bareng geng gini Pak De. Ya terserah. Nggak gitu. Dan tadi di awal itu apa Pak De yang ditunjukin ke teman-teman media? Apakah itu nanti menjadi khas juga di dalam film atau menemukannya gimana Pak De? Sebetulnya saya mau membangun semangat aja. Sementara saya jadi siapa ya? Iya betul. Jadi saya berperan sebagai Mas Adam suami. Bukan. Ini ceritanya Pimak bukan Inul Pista bukan. Ya, jadi itu sebetulnya kalau tentara itu kan ada yel-yel yang untuk itu. Itu sebagian kecil ya. Iya. Sebagian kecil dari yel-yel kita. Oh jadi masih banyak nanti lagi? setengah film kita cuma yel aja gitu. Iya. Persiapan mau ikut kuis ya kita ya. Iya. Siapa berani kita kan? Terus, Tapi kita tentara semua tentara murni, makanya tentara sejati. Nggak ada yang pecatan sama sekali. Iya. tapi karakternya Pak De seperti apa di sini? Kalau yang di sebelumnya bareng Ya terserah saya. Oh iya Gitu. gitu. Media pengen tahu. Media pengen tahu. Ntar dulu. Saya komandan regu. Saya komandan regu dari kita regunya apa ya? Regu Serigala ya. Pramuka apa sih kita? Kita ini apa? Pegawai KPPS yang baru kita ini. Ya kita tentara dan ini kebetulan salah satu regu yang sukses di medan perang karena memang ansambel kita. Jadi kita memang target kita untuk mendapatkan ansambel itu di nanti FFI ya. Kebetulan kategori itu kan belum ada lagi ya ensemble. Oh belum ya? Ada. Belum. Ya jadi pokoknya begitulah, saya komandan seperti saya juga di Miracle kan saya ya. Jadi supaya gitu jadi nggak gitu. Jadi pokoknya saya komandan mereka lah. Ya. Saya komandan mereka, tapi saya belum tentu bisa memerintah mereka. Gitu. Ya, saya komandan mereka, tapi nggak tahu nanti saya merintah apa enggak. Saya jujur aja juga baru dipanggil Mas Alim, diceritain. Jadi saya memang kan Japra nggak bisa baca ya. Iya. Kalau di sini udah habis saya karakter masih itu ke bawah. udah nggak ada. Karakter itu udah nggak dipakai lagi. Yang di Miracle beda lagi. Udah. Ini bisa. Oh ini bisa. Bisa baca. Oh ya nanti saya baca deh. seru banget. Ini dari dulu kebanyakan nanya. Ada ngerti dia. Ya hostnya, tugasnya, gitu. hostnya. Emang berapa sih? Deal berapa sih kalau gini-gini host gini? Hah? Kayak gitu Nggak aja beli ya. ya? Padahal kita
Padahal kita kan semua juga MC ya. Iya. Kan main film. Bu Erika biar irit besok-besok pakai kita aja Bu. Terus saya kerja apa Pak De? Hah? Tapi kalau gini tuh bareng sama nanti ini nggak gala premier gitu Iya, pengennya langsung. Pakai deal berapa kalau paket gitu. Gak ada harga ya, terima kasih Pak De Indro, tepuk tangan buat Pak De Indro. Thank you Pak De. Kita ke kamar Timothy. Nah, tergabung dengan geng ini sekarang. Sebelumnya tahu mungkin dari dengar cerita atau pada saat itu ternyata Ini bergabung sama kita alhamdulillah mulai keputihan ya. sambil ceritakan excitement yang ada di project ini, perannya juga semenantang apa untuk di project ini? Marsha Timothy, silakan. Perannya sebagai Sari, kayaknya peran yang paling serius dibanding yang lain. Kayaknya nggak kebagian komedi sama sekali kalau aku sih. Excited. Sebenarnya waktu di judul sebelumnya aku ada, tapi sedikit. Iya. Mini. Sekarang dapat kesempatan untuk bareng-bareng dengan tim ini, tentunya senang banget. Kebetulan kalau filmnya dulu aku belum nonton, jadi pure dari skripnya Mas Alim aja. Dari skripnya Mas Alim, terus saat baca skripnya seperti apa berarti tantangan yang akan dihadapi oleh seorang Marsha Timothy? Kayaknya tantangan menahan tertawa kayaknya. Karena aku harus serius, yang lain kayaknya nggak ada yang serius kayaknya. Terus Sofan gimana ngobrol bersama dengan Mas Vino-nya untuk di film ini, di karakter baru lagi untuk kalian berdua nih? Gimana ya kita ngobrolnya? Bareng. Oh iya bener syuting. Ngobrolnya kayaknya di tempat reading aku lebih banyak mendengarkan obrolan mereka. Oke. Jadi kayaknya untuk karakter Sari kayak diperkaya dari hasil-hasil rembukan mereka selama reading ini yang cukup panjang. Setiap hari kita reading kayak dari jam 10 pagi bisa selesai sampai jam 4 sore. Wow. Dan itu udah berlangsung dan sampai besok kita udah siap syuting nih semuanya ya. Dan satu tantangan yang terbesar dari seorang Marsha Timothy adalah coba menahan ketawa. Mudah-mudahan nggak ada yang membuat aku harus mengulang-ulang take ya karena ketawa. Oke. Siap. Tepuk tangan dong untuk Marsha Timothy, thank you. Kita ke Mas Vino G. Bastian. Di kembali Falcon Pictures menghadirkan Kang Mak di tengah-tengah industri perfilman Indonesia saat ini, dan Mas Vino didapuk lagi, dipercaya lagi jadi leading actor di sini bersama dengan geng yang sebelumnya. Nah, ini gimana Mas Vino saat dapat tawaran ini? Reaksi pertama dari seorang Mas Vino? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih buat Falcon yang sudah mempercayai kepada kami lagi, buat Bu Erika, buat Pak Navin. Ini seru sih, seru banget. Maksudnya kita sebetulnya di sini kayak memperbaiki image. Kemarin kan di penjara, sekarang kita menjadi tokoh yang gagah gitu. Cuman tantangan terberat di sini kan kalau di film yang di Thailand itu kan masih usianya muda-muda ya. Jadi kita selain reading nih kita mulai botox, mulai kayak perawatan gitu kan. Karena jauh sekali bedanya tuh memang sama film aslinya gitu. Orang udah kelihatan asli. Nggak usah ngomong-ngomong. Kalau Mindro terlihat lebih muda gitu. Gitu sih, seneng banget. Tapi ini sebelumnya udah pernah di remake belum ya? Kalau Pimak ini sama India pernah ya. Jadi Thailand terus India dan sekarang ke Indonesia. Dan kayaknya belum terlalu banyak seperti mereka sih. Dan mudah-mudahan kan di sini cukup komplit gitu, ada komedinya, ada horornya. Jadi pasti jadi satu tontonan yang fresh lagi gitu. Dan buat teman-teman yang mungkin belum nonton film aslinya, nggak perlu nonton Pimak, nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa. Karena memang kita punya inian treatment baru di sini. Yes, dan untuk secara komedinya sendiri gimana secara selama proses reading kemarin? Apakah ikut ngobrol sama Jegel, Rigen, Mas Tora, Pak Dendro gitu? Seperti kata Mas Alim aja, kalau nggak lucu salahin Jegel aja sama Rigen. Cuman dulu kalau misalnya pas Miracle kan kita reading, bedah skrip tuh sampai malam gitu. Kalau sekarang ketemu waktu Jegel sama Rigen tuh susahnya minta ampun. Kan lagi. Jadi preskon sampai hari ini aja tuh karena schedule mereka sebetulnya. Gimana? Apakah benar? Aman. Jadi ini kalau saya boleh buka sedikit. Ketika kita menentukan, saya sebetulnya hanya ngomong sama Bu Erika. Kita tentukan kayak gini. Tapi saya udah bilang sih, ini gimana soal Jegen Regen? Kalau nggak kuat nggak usah, nggak apa-apa. Gue bilang gitu. Tapi alhamdulillah dia bisa seperempat harga lah. Oh jadi dipaket juga ya? Iya paket.
Siap, terima kasih. Mas Vino, tapi menariknya adalah di film mereka sebelumnya kan membawa kita sebagai penonton di Indonesia ngelihat cinta besar banget dari seorang ayah terhadap anaknya gitu. Iya. Nah ini apa yang message yang kalau ini mungkin perannya? lebih ke istrinya gitu. Jadi karakternya si namanya Makmur ya. Makmur ini karakternya bucin banget sama istrinya gitu. Jadi memang benar-benar cinta sejati banget, memang benar-benar pengen apa ya nggak bisa jauh. Kita melihat kayak beneran. Kayak bener. Emang beneran. lanjut boleh silakan. Ini bucin banget kepada istrinya. Iya, bucin sama istrinya, dan apa namanya teman-teman ini yang memang teman-teman seperjuangannya di perang gitu kan. Jadi akan melihat gimana cinta pasangan berarti di sini ya. Iya, ya. Cinta sejati yang terpisahkan oleh makhluk-makhluk ini. Nah. Siap, kalau gitu terima kasih. Tepuk tangan dong sekali lagi teman-teman media. Sekarang kita berikan kesempatan buat teman-teman media ngobrol dan bertanya.